Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Shalom, damai sejahtera dan sukacita Ruah Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapa Yahweh, Sang Pemilik Surga atau Samayem, selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan kita berjumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di video YouTube ini saya akan mengambil topik atau saya akan membicarakan tentang perbedaan agama Yahudi dan Nasrani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, perbedaan agama Nasrani atau biasa juga orang menyebut dengan Yahudi, agama Yahudi Nasrani dan Kristen. Jadi di sini ada perbedaannya antara agama Nasrani dan Kristen. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, meskipun agama Kristen agama Kristen dan Nasrani itu ada perbedaannya, tetapi memiliki hubungan yang erat juga, memiliki hubungan yang erat juga dan memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, agama Kristen dan agama Yahudi itu adalah dua buah agama yang memiliki hubungan yang sangat erat dan mempunyai keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi meskipun begitu, agama Kristen dan agama Nasrani itu memiliki juga perbedaan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, di sini saya akan memberitahukan apa saja perbedaan antara agama Kristen dan agama Nasrani dengan agama Kristen. Atau biasa juga ada juga orang yang menyebut dengan agama Nasrani Yahudi. Jadi perbedaan antara agama Kristen dan agama Nasrani, perbedaan yang pertama adalah dari segi kitab suci. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, umat Nasrani itu kitab sucinya adalah Tanak atau biasa juga disebut dengan, kita di Indonesia menyebutnya dengan Perjanjian Baru, yang terdiri dari, jadi kitab Tanak atau kitab Perjanjian Baru ini terdiri dari Nafiim dan Ketuvim, di mana Nafiim ini adalah kitab nabi-nabi dan Ketuvim ini adalah tulisan-tulisan yang mencakup semua kitab Perjanjian Lama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, dari perbedaan yang pertama adalah dari segi kitab suci, yaitu di mana adalah kitab sucinya umat Nasrani adalah Tanak atau kita di Indonesia menyebut dengan Perjanjian Lama, yang terdiri dari Nafiim dan Ketuvim, di mana Nafiim ini adalah kitab para nabi-nabi dan Ketuvim ini adalah tulisan-tulisan yang mencakup semua kitab Perjanjian Lama. Sedangkan umat Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab atau biasa juga disebut dengan Injil, Alkitab atau Injil, di mana Alkitab atau Injil ini adalah gabungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan perbedaan yang kedua antara umat Nasrani dan umat Kristen dan umat Nasrani adalah, perbedaan yang kedua adalah dari segi rumah ibadah. Kalau rumah ibadah umat Nasrani atau Yahudi, nama tempat ibadahnya atau rumah ibadahnya adalah sinagog. Dan sebelum sinagog Yahudi, umat Yahudi atau Nasrani beribadah di bait suci.
Dulunya jadi orang-orang Yahudi dulu, umat Nasrani dulu itu, orang Yahudi dulu itu beribadah di Bait Suci. Tetapi setelah Bait Suci dihancurkan oleh bangsa Babel, setelah Bait Suci itu dihancurkan oleh bangsa Babel, maka orang-orang Yahudi tersebut dibuang ke Babel. Dan orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel itu membangun tempat ibadah yang lain yang disebut dengan sinagog. Jadi sebelum sinagog, orang Yahudi dulu itu beribadah di Bait Suci. Tetapi karena Bait Suci dihancurkan karena akibat perang, Bait Suci itu dihancurkan oleh bangsa Babel, maka orang Yahudi itu di pembuangan di Babel itu membuat tempat ibadah yang mereka namai dengan sinagog. Tetapi dulunya mereka beribadah di Bait Suci. Dan sedangkan orang Kristen itu tempat ibadahnya yaitu gereja. Tempat ibadahnya yaitu gereja. Jadi itulah perbedaannya. Kalau umat Nasrani beribadahnya di sinagog yang dulunya adalah Bait Suci, dan orang Kristen itu beribadah di gereja. Dan kalau orang-orang di Indonesia itu yang penyembah Yahweh, yang sudah menyembah Yahweh itu, ada juga gerejanya yang namanya sinagog, tetapi ada juga yang menyembah Yahweh tetapi nama tempat ibadahnya itu bukan sinagog, tetapi GVF atau Gereja Pemulihan Firman, atau nama-nama gereja yang lain, tetapi sudah menyembah nama Bapa Yahweh. Dan ada juga yang gereja Kehilat Alep Tau, Gereja Pemulihan Firman. Itu sudah gereja-gereja di Indonesia yang sudah menyembah nama asli Bapa Yahweh. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, perbedaan yang ketiga antara umat Nasrani dan Kristen. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaannya dari hari beribadahnya. Jadi kalau umat Nasrani itu hari beribadahnya itu pada hari Sabat atau Minggu. Sedangkan umat Kristen beribadah pada hari Minggu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, umat Nasrani itu beribadah, hari ibadahnya itu pada hari Sabat atau hari Minggu. Sedangkan umat Kristen hari beribadahnya itu pada hari Minggu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, perbedaan yang keempat adalah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, perbedaan keempat antara umat Nasrani dan umat Kristen adalah dari segi simbol agama. Jadi dari segi simbol agama, umat Nasrani itu atau umat Nasrani atau Yahudi itu, ada juga mengatakan dengan Nasrani Yahudi. Kalau umat Nasrani itu simbol agamanya itu adalah kaki dian menorah, atau biasa juga mereka kalau disebut juga dengan simbol agama umat Nasrani yaitu ikan, bintang Daud, dan menorah. Itu juga benar. Jadi ikan, bintang Daud, dan menorah itu juga benar kalau disebut itu adalah lambang iman umat Nasrani. Itu adalah benar juga. Tetapi pada umumnya umat Nasrani mengetahui bahwa simbol agama umat Nasrani itu adalah
menorah dan bukan bintang Daud. Kalau bintang Daud itu adalah secara nasional. Tetapi simbol agama Nasrani itu adalah menorah, hakidian menorah, atau bisa juga lambang imannya adalah bisa gabungan antara ikan, bintang Daud dan menorah. Dan Anda bisa lihat gambarnya di sini. Dan sedangkan umat Kristen itu simbol agamanya adalah salib. Jadi umat Kristen itu simbol agamanya adalah salib. Sedangkan Kristen itu adalah menorah. Sedangkan umat Nasrani adalah menorah. Umat Nasrani adalah menorah dan Kristen adalah salib. Itulah perbedaan yang ketiga. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, perbedaan yang keempat adalah umat Nasrani itu adalah tokoh utamanya. Dari segi tokoh utama di sini, Nasrani pengikut umat Nasrani itu sentralnya di sini adalah Yahudi. Jadi umat Nasrani atau umat Nasrani ini mempunyai sentral juga, tokoh sentral. Jadi ada tokoh sentralnya juga. Jadi umat Nasrani itu tokoh sentralnya yaitu Musa, Nabi Musa. Di mana Nabi Musa ini yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tetapi yang perlu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara ketahui bahwa meskipun tokoh sentralnya adalah Musa, tetapi bukan Musa yang disembah, karena Musa ini hanyalah sebagai nabi. Nabi Musa ini hanyalah sebagai hamba Elohim, hanya hamba Bapa Yahweh. Meskipun dia adalah tokoh sentralnya, tetapi Nabi Musa ini hanyalah sebagai nabi. Nabi saja, bukan Tuhan yang disembah oleh Nasrani atau Yahudi, tapi Tuhan yang disembah adalah Bapa Yahweh. Dan tokoh sentral umat Kristen yaitu Yesus Kristus. Atau umat Nasrani menyebutnya dengan Yeshua HaMashiach. Tetapi sayangnya umat Kristen ini tidak menyebut nama asli Tuhan, yaitu Yahweh, tetapi menyebut nama Allah, yang dimana nama Allah itu bukan nama Tuhan, bukan nama Tuhannya orang Nasrani. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari keempat perbedaan antara umat Nasrani dengan umat Kristen. Jadi antara umat Nasrani dan umat Kristen ini ada tempat perbedaannya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi marilah kita sebagai umat Tuhan, umat Elohim, marilah kita untuk betul-betul menjalankan firman Tuhan dengan benar, sesuai dengan isi firman Tuhan. Jangan karena banyak yang beribadah di tempat-tempat yang tidak melakukan firman Tuhan dengan baik, dengan sepenuhnya, maka kita juga ikut-ikutan ke sana. Jadi meskipun kita sedikit, tidak banyak dalam beribadah, tetapi kita betul-betul
melakukan apa yang disuruh oleh firman Tuhan, seperti menyebut nama Tuhan yang asli dan memakai lambang iman yang benar. Di sini jadi nama Tuhan yang asli adalah Yahweh, lambang iman yang benar yaitu menorah atau bintang Daud, gabungan antara ikan bintang Daud dan menorah itu juga, dan melakukan peribadatan pada hari Sabat bukan pada hari Minggu, karena orang Kristen juga tahu itu Sabat. Mereka juga mengenal namanya Sabat, tetapi kalau ditanya apa itu Sabat, mereka tidak tahu. Jadi Sabat itu, di sini saya kasih tahu bahwa Sabat itu artinya Sabtu, bukan Minggu. Jadi kalau beribadahnya di hari Sabtu, bukan di hari Minggu. Tetapi orang Kristen banyak saya lihat mereka mengatakan hari Sabat, hari Sabat. Tetapi kalau ditanya hari Sabat itu hari apa, mereka menjawabnya hari Minggu. Padahal hari Sabat itu bukan hari Minggu. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu, karena Sabat itu dari bahasa Ibrani. Sabat itu berasal, sekali lagi, Sabat itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Sabtu. Sabat itu bukan berasal dari bahasa Ibrani yang berarti minggu, itu salah. Tetapi Sabat itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Sabtu, bukan minggu. Jadi itu saja penambahan yang saya beritahu di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, marilah kita sebagai, kalau kita mau selamat dunia akhirat, marilah kita betul-betul menjalankan isi firman Tuhan dengan baik dan benar. Jangan karena kita tidak menjalankan isi firman Tuhan dengan baik yang benar, seperti tidak apa-apa, tidak usah menyebut nama Yahweh, nama lain aja lah. Itu menyalahi firman Tuhan, jadi jangan kita lakukan. Dan lambang imannya itu salib, itu juga menyalahi firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan beribadah pada hari Minggu, itu tidak sesuai dengan isi firman Tuhan. Dan makan daging babi, itu tidak sesuai dengan isi firman Tuhan yang sebenarnya.